Dan si Yamabushi pun berpikir, iring-iringan apakah gerangan yang ada di tengah hutan begini? Setelah diperhatikan dengan seksama, rupanya itu adalah iring-iringan pemakaman, di mana dari kejauhan terlihat orang-orang tersebut membopong peti mati di pundaknya. Setelah beberapa hari yang lalu, kita membahas tentang samurai pertama yang ada di Jepang. Di mana samurai ini nantinya akan menjadi salah satu dari 3 arwah pendendam di Jepang. Di video kali ini kita akan membahas mitologi yang baru-baru ini masih hangat dan viral di Jepang, yaitu tentang rubah ekor 9. Seperti yang sama-sama teman ketahui, sebelumnya kita juga telah membahas tentang segel rubah ekor 9, di mana segelnya baru saja lepas beberapa minggu yang lalu. Bagi teman yang belum melihat videonya, bisa dilihat video kami sebelumnya. Dan untuk kali ini, kita tetap akan membahas tentang rubah ekor 9. Tapi bukan tentang segelnya, melainkan tentang berbagai macam versi cerita rubah ekor 9 yang tersebar di seluruh Jepang. Untuk cerita pertama adalah tentang seorang pemuda yang hidup seorang diri, di sebuah pedesaan di Jepang. Dikatakan bahwa kedua orang tua pemuda ini sudah tiada, sehingga dia hanya tinggal seorang diri di gubuknya yang sudah reot. Pemuda ini sehari-hari bekerja sebagai pengumpul kayu bakar di hutan, dan kemudian dijualnya ke pasar di desa tersebut. Itulah rutinitas pria itu setiap harinya. Pada suatu hari, ketika si pemuda akan pulang, setelah mengumpulkan kayu bakar, si pemuda bertemu seorang gadis di perjalanan di hutan tersebut. Di mana sang gadis bukanlah orang dari desa itu. Karena sang pemuda baru pertama kali bertemu dengannya. Setelah diperhatikan, sang gadis hanya berdiri terpaku di tepi jalan tanpa bergerak sedikit pun. Akhirnya, karena penasaran si pemuda pun memberanikan diri untuk mendekati sang gadis. Setelah ditanya ini itu, diketahuilah kalau sang gadis ini tersesat dan dikatakan dia juga sudah tidak punya tempat untuk pulang, karena rumah dan orang tuanya sudah tiada karena kebakaran. Dan dia pun hidup sebatang kara seperti si pemuda tersebut. Karena saat itu hari akan mulai gelap, maka si pemuda pun menawarkan si gadis untuk menginap di rumahnya. Akhirnya sang gadis pun setuju. Setelah sampai di rumahnya, tiba-tiba anjing peliharaan si pemuda menggonggong dan mencoba menggigit sang gadis. Dengan sigap si pemuda langsung menangkap dan mengikat anjingnya di kandang. Akhirnya malam itu sang gadis menginap, dan besok pagi berencana untuk segera berangkat. Akhirnya pagi pun datang, ketika sang gadis akan berangkat, tiba-tiba si pemuda demam dan tak bisa bangun. Melihat hal itu, sang gadis pun berkata, dia tidak akan pergi, dia akan merawat si pemuda sampai sembuh dulu. Sehingga seminggu penuh sang gadis merawat si pemuda tersebut. Mulai dari memasak sampai mencuci dilakukan sang gadis dengan telaten. Melihat hal itu, pemuda pun mulai menyukai sang gadis. Sehingga ketika sembuh, si pemuda pun berusaha menahan sang gadis agar tidak pergi. Dan dia pun berjanji untuk menikahinya, dan sang gadis pun setuju. Tapi sang gadis saat itu meminta agar dia membuang anjingnya, karena sang gadis berkata, dia sangat membenci anjing. Tapi si pemuda tidak tega, karena dia telah memelihara anjing itu semenjak kecil. Akhirnya si pemuda berjanji, untuk selalu mengikat anjing tersebut supaya tidak menggigit sang gadis, dan sang gadis pun setuju. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menikah. Beberapa tahun berselang, mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Walaupun istrinya sudah lama tinggal di sana, namun anjing pemuda tersebut selalu menggonggong ketika melihat istrinya. Kelihatan kalau anjingnya tidak menganggap istrinya seperti majikannya,
malah menganggap istri pemuda itu seperti musuh. Pada suatu sore, setelah si pemuda pulang bekerja, dan istrinya sedang memasak di belakang rumah. Tanpa diduga, saat itu tali pengikat anjing pun putus, sehingga anjing itu berhasil menggigit kaki istri si pemuda. Mendengar suara teriakan istrinya, sang pemuda pun langsung lari ke belakang rumah. Alangkah terkejutnya si pemuda saat itu, melihat sang istri sudah berubah menjadi rubah. Melihat raut wajah si pemuda, sang istri yang sudah berubah menjadi rubah pun segera melarikan diri ke dalam hutan. Beberapa hari kemudian, si pemuda pun mencoba mencari istrinya ke dalam hutan, tapi dia tidak berhasil menemukannya. Dan di hutan itu pun si pemuda berkata, bahwa dia menerima istrinya apa adanya, walaupun siluman rubah sekalipun. Dan dia memohon supaya istrinya pulang ke rumah. Tapi saat itu dia tidak mendapatkan jawaban sama sekali, dan akhirnya dia pulang ke rumah dengan kecewa. Tapi semenjak saat itu, dikatakan bahwa sang istri selalu menemui anaknya dan si pemuda dalam wujud rubah di malam hari, dan ketika pagi tiba, si rubah akan segera menghilang kembali ke hutan. Dikatakan bahwa anak yang terlahir dari siluman rubah memiliki kemampuan yang lebih daripada manusia biasa. Dan dirumorkan bahwa di zaman Heian, Abe no Seimei yang merupakan onmyoji terhebat di zaman itu, merupakan anak dari siluman rubah yang bernama Kuzunoha dan ayahnya seorang manusia. Sehingga dia menjadi onmyoji yang hebat dan tercatat di banyak cerita legenda di Jepang. Selain bisa berubah menjadi manusia, dikatakan bahwa roh rubah atau siluman rubah juga sering mengganggu manusia. Apalagi ketika di hutan sendirian. Dikatakan dahulu kala siluman rubah ini pernah mengganggu Yamabushi atau petapa gunung yang sedang melakukan perjalanan. Saat itu ketika sore hari, seorang Yamabushi yang sedang melakukan perjalanan melintasi sebuah jembatan. Ketika melintasi jembatan, si Yamabushi pun melihat seekor rubah yang hanyut di sungai, dan si rubah pun berusaha untuk naik ke permukaan. Bukannya menolong, Yamabushi tersebut hanya melihat rubah tersebut hanyut, tanpa melakukan apa-apa. Tak lama kemudian, setelah melewati jembatan dan hari pun sudah mulai gelap, tiba-tiba si Yamabushi melihat di ujung jalan ada sebuah iring-iringan. Dan si Yamabushi pun berpikir, iring-iringan apakah gerangan yang ada di tengah hutan begini? Setelah diperhatikan dengan seksama, rupanya itu adalah iring-iringan pemakaman, di mana dari kejauhan terlihat orang-orang tersebut membopong peti mati di pundaknya. Setelah diperhatikan dengan lebih teliti, betapa terkejutnya si Yamabushi, karena semua orang di iringan tersebut tidak memiliki kepala. Dan hanya punya badan sampai ke leher. Dengan tergesa-gesa si Yamabushi langsung memanjat pohon yang ada di dekatnya, dan berdiam diri di atas sana. Berharap iring-iringan tersebut tidak mengetahui keberadaannya, dan segera pergi melewatinya. Ketika iring-iringan tersebut tepat berada di bawahnya, seketika itu pun juga, iring-iringan tersebut berhenti bergerak. Dan peti matinya pun mulai terbuka, dan dari dalam keluarlah sosok wanita tanpa kepala, dan wanita itu berusaha memanjat ke atas pohon. Melihat hal itu, si Yamabushi langsung meloncat, dan berlari sekencang-kencangnya. Tanpa disadari, akhirnya si Yamabushi pun tercebur ke sungai. Saat di sungai, si Yamabushi menoleh kembali ke arah iring-iringan tersebut, ternyata iring-iringan itu sudah tidak ada. Dan sebagai gantinya, di sana berdirilah seekor rubah. Rupanya, rubah tersebut adalah rubah yang hanyut di sungai sore hari tadi. Melihat hal itu, si Yamabushi itu pun sadar, kalau ternyata itu adalah siluman rubah yang balas dendam karena tidak menolongnya tadi sore.
Akhirnya, si Yamabushi pun memutuskan untuk pulang dan langsung berbalik arah. Selain mengganggu manusia dengan penampakan iring-iringan pemakaman orang mati, kadang-kadang siluman rubah ini juga mengganggu manusia dengan penampakan iring-iringan pengantin. Dikatakan bahwa iring-iringan pengantin ini lebih berbahaya daripada iring-iringan pemakaman orang mati. Di mana biasanya, orang yang melihat iring-iringan pengantin ini, akan dibawa ke alam lain. Dan biasanya orang tersebut akan hilang dari alam manusia antara 2-3 hari bahkan bisa hilang selamanya, dan pada hari terakhir si korban akan muncul kembali di tempat di mana dia melihat iring-iringan ini sebelumnya. Dan iring-iringan ini disebut iringan pengantin rubah. Biasanya iringan ini muncul di jalan yang sangat sepi dan angker, di mana tempat tersebut jarang dikunjungi manusia. Selain mengganggu, kadang-kadang roh atau siluman rubah ini hanya memperlihatkan diri begitu saja. Ini biasanya terjadi di perbukitan. Biasanya dari kejauhan, di sebuah bukit kita bisa melihat cahaya seperti kumpulan lampu lentera yang bergerak-gerak. Dan ketika kita menghampiri sumber cahaya tersebut, biasanya kumpulan lampu itu sudah berpindah ke bukit sebelahnya. Dan jika kita pergi menghampirinya lagi, dia akan pindah lagi ke bukit yang lainnya, dan begitu seterusnya. Dan fenomena ini disebut dengan api rubah. Nah, itulah beberapa cerita mitos dari roh atau siluman rubah yang ada di Jepang. Sebenarnya masih banyak versi lain dari cerita rubah ini, mungkin versi lainnya akan kita bahas di cerita selanjutnya. Untuk itu jangan lupa menonton video kami yang lainnya, yang mana tak kalah seru dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami berikutnya, dan sampai jumpa.